Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan WPPN-RI merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memudahkan pengklasifikasian, pengawasan, dan rencana tindak lanjut terhadap pengelolaan sumber daya di masing-masing WPPN-RI. WPP 712 ini menjadi salah satu area penangkapan ikan yang sangat potensial di Indonesia setelah Laut Arafura, dengan estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 1.034.485 ton per tahunnya. Selain itu, WPP 712 ini memiliki potensi yang cukup besar untuk produksi hasil perairan, khususnya untuk ikan tongkol komo atau yang disebut Eutinus affinis. Ikan tongkol komo ini merupakan jenis ikan pelagis yang hidup di perairan neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter, menjelajahi perairan-perairan terbuka bersuhu 18 derajat Celcius sampai 19 derajat Celcius. Pendugaan daerah penangkapan ikan tongkol komo di WPP 712 ini dapat dilakukan melalui analisis dengan menggunakan pencitraan satelit dan metode analisis seperti metode maksimum entropi. Metode ini itu digunakan untuk melakukan pendekatan yang efektif dalam pemantauan dengan memanfaatkan data pencitraan satelit yang mencakup parameter oceanografi seperti klorofil, suhu permukaan, serta salinitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, yang dimana tujuan penelitian ini untuk memetakan parameter oceanografi, yaitu klorofil, suhu, dan salinitas, dan overlay parameter oceanografi dengan sebaran kapal di wilayah pengelolaan perikanan 712. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memodelkan wilayah penangkapan potensial ikan tongkol komo, Eutinus affinis, di wilayah pengelolaan perikanan 712 menggunakan maksimum entropi model. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam konteks pengelolaan perikanan di wilayah 712, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang pertama yaitu melalui penelitian kemunculan ikan tongkol komo, Eutinus affinis, dengan menggunakan pencitraan satelit dan metode maksimum entropi yang didukung oleh parameter oceanografi. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai area-area tangkapan yang potensial untuk memudahkan para nelayan, serta untuk pengembangan perikanan tangkap di WPP 712. Untuk manfaat yang kedua, yaitu upaya mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan tongkol komo di WPP 712, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang efektif dan efisien. Metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Pengumpulan dan pengolahan data ini dilakukan selama praktikum daerah penangkapan ikan yang dimulai pada pertemuan 3 hingga pertemuan 9 di Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilakukan merupakan telaah terhadap data mengenai jumlah sebaran parameter lingkungan perairan yang mencakup suhu, klorofil, salinitas di WPP 712 Laut Jawa selama periode tahun 2023. Yang kedua adalah alat penelitian. Alat yang digunakan dalam pengolahan data yaitu laptop untuk mengolah data mencari studi literatur. Perangkat lunak yang digunakan adalah ArcGIS, CIDAS, Microsoft Excel, serta Maxen. Perangkat lunak ArcGIS ini untuk memetakan lokasi-lokasi potensial penangkapan ikan di WPP 712. Perangkat lunak CIDAS yaitu untuk mengekstraksi data mengenai parameter oceanografi seperti klorofil, suhu, permukaan, dan salinitas. Kemudian perangkat lunak Microsoft Excel ini untuk menyortir data logbook penangkapan di WPP 712 maupun menyortir data klorofil, suhu, permukaan laut, dan salinitas. Kemudian untuk perangkat lunak Maxen ini untuk membuat pemetaan habitat yang sesuai bagi ikan tongkol komo. Kemudian data-data yang akan diolah ini diperoleh dari website OceanColor untuk mengambil data suhu, klorofil, sedangkan data salinitas itu dapat diambil dari website Copernicus Marine Service. 3 yaitu ada data penelitian. Data penelitian yang digunakan yaitu berupa data parameter oceanografi meliputi citra satelit klorofil A, suhu, salinitas di WPP 712 periode Januari hingga bulan Desember 2023. Data klorofil A dan suhu dapat diunduh melalui website OceanColor, dan untuk data salinitas dapat diunduh melalui Marine Copernicus. Data sebaran posisi kapal di WPP 712 periode Januari hingga bulan Desember 2023 yang diperoleh dari citra satelit FIIRS DNB diunduh pada website EUGDATA. Kemudian ada data logbook penangkapan ikan yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disebut KKP. Penelitian prosedur kerja. Langkah pertama mendapatkan data tangkapan ikan tongkol komo, data klorofil SPL, dan salinitas serta data FIRS. Setelah data tangkapan didapat melakukan sorting dan menentukan lokasi penangkapan. Lokasi yang digunakan oleh penelitian ini yaitu WPP 712. Selanjutnya setelah data klorofil A, SPL, dan salinitas didapat, lakukan ekstraksi dan lakukan kalkulasi. Kemudian membuat data deskripsi klorofil A, SPL, dan salinitas. Untuk data FIRS lakukan sorting dan lakukan satu. Setelah itu membuat data deskripsi kapal. Setelah data tangkapan dan data dari tiga parameter sudah diolah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui maksimum entropi. Selanjutnya membuat data kesesuaian habitat dan offline. Offline lakukan pengadaan data tangkapan data dari tiga parameter oceanografi dan data FIRS. Setelah itu juga kembali data mulai dari kesesuaian habitat dan sebaran potensi kapal. Metode bagian analisis data. Data yang digunakan pada konten ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan terdiri dari data oceanografi berupa data SPL, klorofil, dan salinitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data sekunder atau data dan dalam sebuah data. Dalam laporan ini, analisis data menggunakan analisis secara deskriptif dan data korelasi. Yang pertama, analisis spesial overlay untuk memetakan sebaran klorofil A, SPL, dan salinitas serta sebaran kapal di WPP 712. Dan yang kedua, ada analisis model Maxen untuk memudahkan data kesesuaian habitat ikan kapal atau
rilis UPP 73. Hasil dan pembahasan distribusi presentasi kelompok peserta hasil offline dilakukan dengan sebaran lokal di UPP terbit tersebut. Pada musim barat, presentasi kelompok UPP 72 rekam titik di sepanjang pesisir Kalimantan dan pesisir Pulau Jawa dan melihat penyebab juga karena kuantitas. Keberadaan pesisir kapal hasil offline dalam distribusi kelompok menunjukkan adanya kecenderungan kapal berkumpul di perairan pesisir, terutama yang didominasi oleh pesisir Pulau Jawa. Pada musim kuliah 1, UPP 72 distribusi konsentrasi kelompok beroperasi, namun konsentrasi kelompok di sepanjang pesisir Kalimantan terlihat mendominasi. Keberadaan posisi kapal hasil offline teramati mengalami peningkatan signifikan dalam kepadatan kapal dibandingkan dengan musim barat. Distribusi konsentrasi keluarga A serta hasil offline keluarga A dengan sebaran kapal di UPP sehingga pada musim timur dan musim peralihan itu. Pada musim timur, konsentrasi keluarga A cenderung lebih tinggi pada musim ini, terutama di daerah-daerah yang menerima aliran dukungan dari arus laut atau sungai. Posisi kapal hasil offline pada musim ini memiliki kecenderungan penyebaran kapal yang paling signifikan secara geografis. Pada musim peralihan 2, distribusi konsentrasi keluarga A mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena perubahan suhu air, pencahayaan matahari, dan pola arus laut yang terjadi selama peralihan kontinental. Hasil offline posisi kapal dalam sebaran keluarga A saat musim peralihan 2 jika dibandingkan dengan musim lalu terdapat peningkatan jumlah kapal yang terdeteksi, dan distribusinya menunjukkan kecenderungan yang lebih merata di berbagai wilayah. Distribusi konsentrasi suhu mikroklip atau SPM serta hasil offline dengan sebaran kapal di UPP 72 pada musim barat dan musim peralihan 1. Pada musim barat terjadi kapal dengan SPL yang relatif tinggi dibandingkan dengan musim lalu. Hasil offline posisi kapal dengan sebaran suhu dan kondisi tinggi pada tahun tersebut. Pada musim peralihan 1, di mana suhu tinggi laut di UPP 72 cenderung tinggi meskipun tidak setinggi pada musim barat. Hasil offline posisi kapal dengan sebaran suhu 1 menunjukkan bahwa pada musim ini sebaran kapal UPP 72 terdeteksi cukup tinggi dan lebih merata dari musim sebelumnya. Distribusi konsentrasi posisi kapal atau SPL serta hasil offline SPL dengan sebaran kapal UPP 72 pada musim timur dan musim peralihan 1. Pada musim timur, di barat SPL UPP 72 memiliki suhu yang lebih sangat. Hasil offline posisi kapal dengan sebaran suhu 1 musim timur. Sebaran kapal terdeteksi pada musim ini cenderung lebih padat dan merata dari musim-musim sebelumnya. Pada musim peralihan 2, di UPP 72, distribusi konsentrasi suhu mengalami peningkatan dari musim timur sebelumnya. Hasil offline posisi kapal dengan sebaran SPL status peralihan tidak memiliki hasil analisis yang menunjukkan bahwa sebaran kapal di UPP 72 pada musim peralihan 2 cukup padat dan merata dari musim timur. Ya, ada distribusi, salinitas, dan pendugaan kontribusi parameter. Nah, pada musim barat, salinitas sebagai parameter oseanografi fisika menentukan kelayakan wilayah perairan untuk kehidupan organisme laut. Nah, pada musim barat, yaitu Desember, Januari, dan Februari, salinitas di wilayah pengelolaan perikanan 712 Laut Jawa cenderung rendah, yaitu pada kisaran 33,23 sampai 33,89 ppt. Akibat pasokan air tawar dari sungai dan curah hujan tinggi, distribusi salinitas dipengaruhi oleh angin muson barat daya dan peningkatan aliran air tawar dari sungai-sungai besar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, kondisi cuaca ekstrim pada musim barat menyebabkan jumlah kapal lebih sedikit dibandingkan musim lainnya. Musim peralihan 1, yaitu Maret, April, dan Mei, sangat bervariasi secara signifikan. Nah, dengan kadar salinitas antara 32,65 sampai 32,90 ppt, pergeseran pola angin dan arus laut selama periode ini mempengaruhi distribusi salinitas, di mana aliran air tawar akibat curah hujan yang tinggi menurunkan salinitas di perairan pesisir, sementara salinitas di area yang lebih jauh dari pantai tetap tinggi. Sedangkan posisi kapal terbanyak pada bulan Maret dan Mei berada di daerah pesisir, karena banyaknya aktivitas manusia seperti perdagangan laut dan kegiatan nelayan di perairan dangkal. Sebaliknya, pada bulan April, kapal lebih banyak tersebar di perairan lepas, dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan pola migrasi ikan atau sumber daya laut lainnya. Oke, yang berikutnya adalah pada musim timur. Salinitas di wilayah pengelolaan perikanan 712 Laut Jawa pada musim timur, yaitu pada Juni, Juli, Agustus berkisar antara 33,67 sampai 34,18 ppt. Kondisi musim kering dan angin timur tenggara yang kuat menyebabkan upwelling, meningkatkan salinitas di permukaan laut terutama di lepas pantai. Distribusi kapal pada musim timur sebagaimana ditunjukkan pada gambar banyak terdapat di perairan tengah Laut Jawa. Nah, salinitas optimal di sana menarik berbagai spesies ikan sehingga menjadi area operasi utama bagi kapal nelayan. Musim peralihan 2, di mana salinitas di wilayah pengelolaan perikanan 712 pada musim peralihan 2, yaitu pada bulan September, Oktober, dan November adalah yang tertinggi, yaitu pada kisaran 34,18 sampai 34,35 ppt. Musim ini merupakan transisi dari kemarau ke penghujan dengan perubahan pola angin dan curah hujan yang meningkatkan salinitas di lepas pantai melalui upwelling air asin dari lapisan bawah. Nah, jumlah kapal pada musim peralihan 2 lebih banyak dibandingkan musim lainnya. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar, cuaca yang lebih stabil dan kondusif mendukung peningkatan aktivitas kelautan terutama. Kurva respon kesesuaian habitat ikan tongkol komo. Yang pertama, parameter klorofil. Pada diagram ini, konsentrasi klorofil A dan suhu Y menunjukkan HSI atau biasa kita sebut Habitat Sustainability Index. Pada musim peralihan 1, grafik menunjukkan bahwa itu menjauhi angka 1. Musim timur juga memiliki grafik yang menjauhi angka 1, dan sama pada musim peralihan 2, grafik cenderung menjauhi angka 1 pada grafik. Parameter SPL. Pada musim barat, grafik cenderung menjauhi nilai 1 di bulan Desember, lalu mendekati angka 1 di bulan Januari, dan kembali menjauhi angka 1 pada bulan Februari. Pada musim peralihan 1, grafik menjauhi angka 1 dengan puncak tertinggi ada pada bulan Maret.
Sedangkan pada musim peralihan 2, grafik cenderung menjauhi angka 1. Parameter salinitas. Selama musim barat, grafik mendekati angka 1 dan kecenderungan puncak terjadi ada pada bulan Mei. Musim timur memiliki bentuk grafik yang menjauhi angka 1 dan musim peralihan 2 memiliki grafik yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kisaran salinitas di sekitaran WPP 712 dianggap kondisi optimal bagi ikan tongkol komo. Salinitas di wilayah pengolahan perikanan 712 pada musim peralihan 2 yaitu September, Oktober, November adalah yang tertinggi yaitu 34,18 sampai 34,35 ppt. Musim ini merupakan transisi dari kemarau ke penghujan dengan perubahan pola angin dan curah hujan yang meningkatkan salinitas di lepas pantai melalui upwelling air asin dari lapisan bawah. Jumlah kapal pada musim peralihan 2 lebih banyak dibandingkan musim lainnya. Seperti yang ditampilkan pada gambar, cuaca yang lebih stabil dan kondusif mendukung peningkatan aktivitas kelautan terutama penangkapan ikan. Hasil evaluasi model maksimum pendapat mempresentasikan bahwa model dapat itu memiliki tingkat nilai akurasi yang baik atau tinggi, yaitu sebesar 0,914. Penilaian kurva UC menjadi indikator penentu untuk melihat perkembangan model. Nilai kurva dengan rentang 0,6 sampai 0,7 dikatakan memiliki akurasi yang kurang baik. Nilai rentang 0,7 sampai 0,8 menunjukkan nilai yang cukup baik. Nilai 0,8 sampai 0,9 dianggap baik. Serta nilai lebih dari 0,9 menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik atau tinggi untuk mengidentifikasi kehadiran dan ketidakhadiran suatu spesies. Dalam hal ini adalah ikan tongkol komo. Data kesesuaian habitat merupakan hasil akhir permodelan parameter lingkungan yang melalui proses evaluasi model AUC pada kurva Receiver Operating Karakteristik atau ROC, kurva respon serta uji Dickney. Nilai yang diinterpretasikan melalui data kesesuaian habitat adalah nilai HSI atau Habitat Sustainability Index dengan indikator nilai berada pada rentang 0 sampai 1. Nilai 0 mewakili habitat yang sesuai dengan keberadaan spesies tertentu, sementara nilai 1 menunjukkan habitat yang sesuai dengan keberadaan spesies. Jika nilai HSI tinggi, maka semakin besar peluang kemunculan ikan. Nilai HSI dapat dijadikan sebagai indikator pendudukan habitat ikan tongkol komo berdasarkan kondisi oseanografi di WPP dan RI 712. Data kesesuaian habitat itu dibagi menjadi 4 musim, pada musim barat, musim peralihan 1, musim timur, dan musim peralihan 2. Di musim barat ini menunjukkan bahwa klorofil, suhu, dan salinitas memainkan peran penting dalam menentukan keberadaan dan distribusi ikan. Pada musim barat, salinitas memiliki pengaruh yang lebih besar, terutama di bulan Desember dengan HSI sebesar 0 sampai 0,62. Pada bulan Januari, klorofil lebih mendominasi dengan persentase nilai HSI sebesar 0 sampai 0,92. Selanjutnya pada bulan Februari, nilai HSI sebesar 0 sampai 0,92. Sedangkan pada musim peralihan 1 terjadi pada bulan Maret dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Pada bulan April, klorofil lebih mendominasi daripada salinitas dengan HSI sebesar 0 sampai 0,92. Kemudian pada bulan Mei, nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Musim penangkapan ikan tongkol komo lebih cocok di musim peralihan 1 dilihat dari nilai HSI pada WPP 712 yang paling mendekati 1 yaitu 0,92 di bulan April tahun 2000. Sedangkan pada musim timur, musim kemarau ini terlihat salinitas lebih mendominasi, terutama pada bulan Juli dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Pada bulan Juli, salinitas masih mendominasi ditambah adanya klorofil dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Selanjutnya bulan Agustus dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,8. Lalu selanjutnya di musim peralihan 2, yaitu pada bulan September dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Dan Oktober itu salinitas masih mendominasi ditambah dengan adanya klorofil dengan nilai HSI 0 sampai 0,85. Dan kemudian bulan November dengan nilai HSI sebesar 0 sampai 0,77. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, distribusi sebaran parameter klorofil A di wilayah pengolahan perikanan WPP 712 berkisar 0,22 sampai 1,15 mg per meter kubik. Hal ini mendukung pertumbuhan zooplankton yang menjadi makanan ikan. Rata-rata distribusi sebaran parameter suhu permukaan laut di wilayah pengolahan perikanan WPP 712 ini berada pada rentang 28 sampai 32 derajat Celcius, dengan rata-rata 26,5 derajat Celcius sampai 35,3 derajat Celcius untuk musim barat, dan 27,4 derajat Celcius sampai 35,3 derajat Celcius untuk musim peralihan 1, 27,4 derajat Celcius sampai 32,3 derajat Celcius itu untuk musim timur, dan 27,7 sampai 34,6 untuk musim peralihan 2. Distribusi sebaran parameter salinitas di wilayah pengolahan perikanan WPP 712 ini berkisar 21,65 sampai 34,35 ppt dengan persebaran tertinggi pada musim peralihan 2 dan persebaran terendah pada musim peralihan 1. Kesimpulan kedua yaitu model maksimum menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik dengan nilai AUC sebesar 0,914. Kurva AUC ini menjadi indikator utama untuk menilai performa model, di mana nilai lebih dari 0,9 yang menunjukkan akurasi yang sangat tinggi. Kota prediksi daerah penangkapan ikan tongkol ini di wilayah pengolahan perikanan WPP 712 cenderung memiliki kelimpahan pada musim barat dan peralihan 1. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, perlu adanya parameter tambahan yang menambah keakuratan dalam menentukan DPI seperti arus dan kedalaman, serta pengukuran data in situ pada koordinat DPI nelayan sebagai perbandingan terhadap pengukuran data dari citra satelit untuk akuratan dan pendukung penelitian yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu memperkaya analisis dengan melakukan cross matching antara sebaran kapal yang diperoleh dari data citra satelit VPD dengan data VMS Vessel Monitoring System yang akan memberikan informasi lebih spesifik mengenai ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan di WPP 712. Hal ini sangat berguna dalam memahami pola penanggalan ikan dan aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Untuk yang ketiga, nelayan perlu menggunakan metode penangkapan yang ramah lingkungan dan memperhatikan zona-zona yang telah ditetapkan dalam zonasi tata ruang untuk mengurangi dampak eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Dan yang terakhir yaitu pemerintah harus meningkatkan pengawasan melalui penggunaan teknologi VMS dan memperbarui regulasi yang ada sesuai dengan kondisi terkait di Laut Natuna untuk menjadi keberlanjutan sumber daya laut.